Kiai Ngabehi Singadipa adalah lurah prajurit Pangeran Dipanegoro yang ditempatkan di wilayah Banyumas Raya. Perang gerilya dengan siasat umpetan sejaroning kemben yang digunakannya mampu membuat kompeni kehilangan jejak. Hingga akhir hayatnya, kompeni tak dapat menangkap Kiai Ngabehi Singadipa. Merdeka, salam sebangsa dan setanah air. Bertemu kembali dalam channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa. Inilah kisah Kiai Ngabehi Singadipa, lurah prajurit Pangeran Dipanegoro. Nur Katon, demikian nama kecilnya. Ia lahir di tahun 1800 dari seorang ayah yang merupakan abdi dalam kerajaan Mataram. Singadipa memperoleh gelar Ngabehi dari Keraton Surakarta, bergabung dalam prajurit Pangeran Dipanegoro pada tahun 1822. Berkat pengetahuan agamanya, ia kemudian disapa menjadi seorang kiai. Sampai akhir hayatnya di tahun 1878, ia tak pernah tertangkap oleh kompeni. Kesetiaan dan patriotismenya patut untuk diteladani. Nur Katon mengawali karir sebagai tumenggung Kartanegara yang bergelar Adipati Jayasinga atau Singadipa. Istrinya bernama Roro Parwati, putri Demang Adi Menggala Aji Barang. Setelah menikah, beliau kemudian menetap di Aji Barang. Semasa berlangsung Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830, Kiai Ngabehi diamanahi menjadi lurah prajurit Diponegoro. Amanah itu ia pegang hingga akhir hayat, yang dengan setia mendukung perjuangan Pangeran Dipanegoro. Strategi perang gerilya dengan siasat umpetan sejaroning kemben membuat kompeni kehilangan jejak. Di setiap aksinya ia menutup jejak dengan berganti identitas, bahkan menikahi sampai 6 orang wanita agar dapat membaur dengan penduduk desa setempat. Kiai Ngabehi Singadipa lurah prajurit ternama dan sangat dipercaya oleh Pangeran Dipanegoro. Sebelum menemui Belanda untuk berunding di Loji Magelang pada tanggal 16 Februari 1830, Pangeran Dipanegoro menitipkan bendera Tunggul Wulung kepada Singadipa, bendera yang menjadi simbol Kesultanan Ngayo Yogyakarta Hadiningrat, sebuah pusaka yang dikeramatkan sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Ketika menyerahkan bendera Tunggul Wulung, Pangeran Dipanegoro ketika itu berdiri dengan penuh wibawa dan menyampaikan pesan. Tidak ada prajurit yang besar pengabdiannya kecuali Singadipa dan teman-temannya yang telah dapat membuktikan semua kemauanku. Kelebihanmu membela, melindungi para kerabat sentana keraton. Hari ini aku tinggal dulu. Aku akan menempati kesanggupan Belanda mengajak berunding dengan baik. Bendera Tunggul Wulung aku tinggal sebagai tanda aku datang ke Magelang bukan berarti menyerah kepada Belanda. Tunggul Wulung, rawatlah yang hati-hati. Nanti kalau semua cita-citaku sudah tercapai, bendera ini dibawa sebagai lambang kemenangan. Kiai Ngabehi Singadipa menerima dan menjaga pesan junjungannya dengan sepenuh jiwa. Bendera Tunggul Wulung ia simpan dan ia titipkan kepada putri tertuanya yang bernama Nyimas Jaya Dikrama Parakanon. Dalam pertempurannya, Singadipa dapat dengan mudah melumpuhkan pasukan kompeni. Pada masa itu, ia melumpuhkan Letnan Kolonel Dit dan Mayor Misel yang dikenal dengan pertempuran Geger Sigalu. Kiai Ngabehi Singadipa juga berhasil menghancurkan pasukan di Pos Waringin dan meluluh lantahkan Kapten Maros yang berada di Bifak Bantar. Bahkan Bifak Lengkong dengan mudah dapat ia rebut.
Pasukan Singadipah juga mengalahkan kompeni dalam pertempuran di Benteng Ayah, didukung oleh 600 orang prajurit. Singadipah dapat merebut Benteng Margalayu milik Belanda di daerah Karangbolong. Kejaran pasukan Belanda tak membuat Singadipah menyerah, bahkan sebaliknya, kompeni merasa kelelahan untuk menemukan jejak Singadipah. Perang gerilya yang digunakan Kiai Ngabehi Singadipah dengan siasat umpetan sejeroning kemben membuat kompeni kehilangan jejak. Singadipah selalu berpindah-pindah tempat dan berganti identitas. Singadipah dapat dengan mudah menyatu dengan masyarakat. Di saat pelariannya, dia menikah dengan beberapa wanita di tempat-tempat persembunyiannya. Perang terakhir yang diikuti Singadipah dengan kompeni berlangsung di Watu Belah. Pasukan Singadipah dapat mengalahkan pasukan Belanda. Usai kemenangan di Watu Belah, untuk tidak membuat rakyat semakin sengsara karena perang, Singadipah kemudian membubarkan prajurit dan membuang semua perlengkapan perang. Beliau berpesan agar prajurit segera menyelamatkan diri masing-masing dan bersumpah untuk tidak menyerah kepada kompeni. Lebih baik mati dalam peperangan daripada menyerah dan menjadi tontonan. Ngabehi Singadipah juga membuang pakaian kebesarannya sebagai seorang tumenggung, dan ia berganti pakaian seperti rakyat biasa. Bahkan ia juga sengaja mengabarkan bahwa dirinya telah mati dan dimakamkan di Kali Jaran. Demikian kisah sejarah Lurah Prajurit Singadipah, seorang prajurit di Panegoro yang pantang menyerah kepada Belanda sampai akhir hayatnya. Ngabehi Singadipah wafat dalam usia yang lanjut, dimakamkan di daerah Cilewung, Desa Panembangan, Cilongo. Putri tertua Singadipah yang menyimpan bendera Tunggul-Wulung kemudian menyerahkan bendera tersebut pada tanggal 9 Februari tahun 1979 kepada pemerintahan Kabupaten Tingkat 2 Banyumas, yang saat itu bupatinya dijabat oleh Raden Rujito. Sampai saat ini bendera Tunggul-Wulung masih tersimpan di kamar pusaka bersama pusaka-pusaka yang ada di Kabupaten Banyumas. Demikian kisah perjuangan Kiai Ngabehi Singadipah. Terima kasih.